Ingat rumusan keuangan ya. Saat engkau berkelimpahan, ini tangan kanan saya nih. Saat engkau berkelimpahan dengan saat engkau berkekurangan. Ini masa kelimpahan, tapi ada masa kekurangan. Ada 3 prinsip yang harus dilakukan pada saat engkau masa kelimpahan. Dan ada 3 prinsip saat engkau masa kekurangan. Prinsip pertama, saat engkau kaya. Sebanyak-banyaknya uang tidak pernah akan cukup. Ingat itu. Yang kedua, sebanyak-banyaknya uang tidak pernah akan puas. Ketiga, sebanyak-banyaknya uang kalau tidak dikelola akan habis. Jadi tidak akan cukup, tidak akan puas, dan akan habis. Karena semua ini bersifat fana, jangan sombong. Waktu diberkati Tuhan. Jangan Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat. Saya ingin berkenalan singkat dulu. Nama saya Apin Militia Kristi. Saya sudah punya istri, punya anak 2. Mengajar kegiatan tiap hari. Lalu menggembalakan juga di GBI lokal. Saudara-saudara namanya GBI Kasih. Kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa sebab kita satu saudara dalam Tuhan ya. Ingat nama saya gampang sekali. Semua punya PIN kan. Ya, PIN ATM, PIN apa tinggal abjad A depannya. Apin gitu. Gampang ingatnya ya. Kalau nggak ingat soalnya nggak ada PIN-nya. Nggak bisa. Ya. Hari ini kita akan membahas satu masalah penting tentang pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Mengapa ini perlu dibahas ya? Karena banyak sekali orang Kristen yang tidak bisa mengelola keuangan. Apalagi di masa krisis ini. Banyak sekali yang berhenti kerja, diberhentikan PHK. Yang lalu saya ketemu dengan pengusaha, perusahaannya rugi 700 juta, saudara-saudara. Sedangkan yang lain ada pengusaha perusahaan besar, ruginya aja 18 miliar. Ya, gimana coba bisa menggaji karyawan? Ya, jadi banyak sekali hancur atau krisis. Maka kita harus mengelola uang kita secara bertanggung jawab. Ya, ini tadi perkenalan ya. Ini istri saya, ini kedua anak saya. Yang satu namanya Josia Juandika Briliansi Militia Kristi. Sudah selesai S1, sekarang sedang ngambil S2 di SCT Battle Indonesia. Yang satu namanya Josh Griffin Brightly Militia Kristi. Sedang semester 6 di Ukrida. Ya, itu sedikit perkenalan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saudara memiliki problem keuangan? Kalau ditanya begini semua lah. Nggak ada yang enggak, saudara-saudara. Pasti punya masalah keuangan. Bagaimana seharusnya mengelola keuangan dengan bijak? Nah, itu penting sekali. Ya, kenapa harus mengelola uang dengan bijak? Karena begini, saya memberi contoh sederhana sekali. Ada orang yang gajinya 1,5 juta. Ada orang yang gajinya 5 juta. Ada yang gajinya 15 juta. Ada orang yang gajinya, saudara-saudara, 30 atau 50 juta. Pertama, hidup enggak yang gajinya 1,5 juta? Hidup, saudara-saudara ternyata. Yang gajinya 5 juta, hidup juga. Yang gajinya 15 juta, hidup juga. Yang gajinya 30 atau 50 juta, hidup juga. Sama-sama hidup. Yang kedua, gaji 1,5 juta enggak puas. Tidak pernah puas. Gaji yang 5 juta puas enggak? Enggak juga. Gaji yang 15 juta puas enggak? Enggak puas. Gaji yang di atas 30 juta puas enggak? Enggak puas juga. Tidak puasnya lah. Kedua, berikutnya. Gaji yang 1,5 cukup enggak? Enggak cukup. Gaji yang 5 juta? Enggak cukup juga. Gaji yang 15 juta? Enggak cukup juga. Gaji yang 30 juta? Tetap enggak cukup. Saudara-saudara. Yang berikutnya. Gaji 1,5 juta? Habis juga. Gaji yang 5 juta? Habis juga. Gaji yang 15 juta? Habis juga. Gaji yang 30 juta? Habis juga. Sama berarti ya. Mau gaji berapa aja begitu juga hasilnya. Berarti bukan soal gaji besar atau kecil. Bisa mengelola enggak? Itu kesimpulannya.
Itu sebabnya maka bagaimana mengelola keuangan dengan bijak itu penting sekali. Bagaimana prinsip hidup sederhana menurut Alkitab itu perlu. Bagaimana menekan pengeluaran. Karena gaji kita kecil. Itu namanya bertanggung jawab. Apa orang boleh Pak Pin kalau terpaksa sekali berhutang? Ya. Bagaimana agar kita tidak terjerat hutang? Ini penting sekali. Ya. Maaf saya dengan kecepatan 120 km per jam ya. Siap-siap pakai sabuk pengaman. Di era modern ini didapati paradigma dan standar hidup. Semua manusia bergeser ya. Apalagi sejak pandemik segala macam. Ajaran Alkitab juga, nilai-nilai juga banyak terkikis dan bergeser. Bahkan kita sadar tidak sadar, cara hidup kita juga berubah. Harusnya cara hidup kita cara hidup standar ilahi. Tapi sekarang banyak cara duniawi, gaya hidup duniawi, standar duniawi. Bukan standarnya ilahi. Nah pada akhirnya banyak orang Kristen menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan hidup menurut standar ilahi. Nah untuk kembali kepada standar ilahi itu setengah mati. Karena kita sudah terlalu misalnya flexing, ikut-ikutan flexing. Sudah kita bangga dengan banyak kekayaan, ikut-ikutan bangga dengan kekayaan. Kalau nggak ada foto flyer kita, kita kayaknya orang ini sekali. Atau kita harus juga ikut-ikutan. Ya sudah standar duniawi yang kita pakai tanpa sadar. Bapak Ibu jangan lupa. Alkitab sampai saat ini menjadi pedoman. Patokan yang tepat, patokan yang benar. Tanpa salah, tanpa keliru. Ya, dan relevan sepanjang zaman. Alkitab mengajarkan gaya hidup yang benar. Sesuai dengan standar Allah. Coba perhatikan kalimat ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih dari 70% keluarga mengalami masalah. Perselisihan. Bahkan berakhir dengan perceraian. Disebabkan oleh apa? Masalah ekonomi. Saya pernah ada ibu-ibu datang kepada saya konseling, Pak. Saya ini sakit kepala terus Pak. Saya sudah ke dokter. Sudah ke dokter saya Pak Pin. Berapa dokter? Coba alternatif lain. Sudah 5 dokter Pak Pin. Kesimpulannya apa? Nggak ada penyakit Pak Pin. Lalu saya tanya, ada duit nggak? Nggak ada. Nah itu penyebab pusing kepalanya itu. Karena emang nggak punya duit saudara-saudara. Jadi stres dia. Jangan-jangan di sini juga ada yang begitu. Ya. Ini perkataan Billy Graham. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika Anda tidak beres soal keuangan, 99% kehidupan Anda bermasalah. Namun jika Anda beres soal uang, 99% kehidupan Anda beres. Saudara, ini Billy Graham waktu meninggal hampir usia 100 tahun. 99 tahun dia meninggal. 99 tahun dia menyatakan pernyataan ini. Bukan berarti tanpa dipikir. Itu pengalaman dia. Dia mengamati baik hamba Tuhan, baik anak Tuhan, baik orang sekuler. Kalau nggak beres soal keuangan, 99% hidupnya nggak beres. Tapi kalau orang beres soal keuangan, 99 beres. Makanya gimana? Salah satu cara untuk merdeka keuangan adalah dengan hidup sederhana. Salah satunya standar ilahi itu. Ini Edmund Burke, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia berkata, jika kita mengendalikan kekayaan kita, kita menjadi kaya dan bebas. Artinya financial freedom bebas. Namun jika kekayaan yang mengendalikan kita, kita menjadi miskin. Dia berkata dalam kalimat yang lebih pendek. Edmund Burke berkata, jika Anda tidak bisa mengendalikan uang, uang yang akan mengendalikan Anda. Hati-hati loh. Sekarang banyak orang gak bisa mengendalikan keinginannya, mengendalikan uang, dia pinjol. Setelah pinjol, itu dia dikendalikan semua hidupnya begitu. Stres. Saya pernah melayani orang yang punya 8 kartu kredit. Selesai menangani itu, meninggal dia. Stres. Stres. Kasihan sekali. Karena dikendalikan uang. Jadi Bapak Ibu, masalah datang mempengaruhi ekonomi keluarga kita seringkali dipengaruhi. Atau masalah datang dan mempengaruhi ekonomi keluarga kita seringkali dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Kita dengan cepat melihat 2 raja-raja ya. Pasal 4 ayat 1-7. Coba
kita baca bersama-sama. Ya. Yang laki-laki baca ayat 1, yang wanita baca ayat 2. Ya, 1, 2, 3. Yang laki-laki 1, 2, 3. Salah seorang dari sambil berseru. Jawab Elisa, ya, terus wanita. Laki-laki, 1, 2, 3. Pergilah. Kemudian pergilah perempuan itu untuk memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, Bapak Ibu perhatikan kalimat ini ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi. Jadi istri nabi nih. Yang sudah janda ya, karena suaminya sudah mati. Dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu memiliki spiritual yang hebat sekali, jitu dan keren. Tapi kenapa sekarang penagih utang datang untuk mengambil kedua anaknya? Sebab zaman dulu kalau nggak bisa bayar utang, seluruh harta kalau zaman sekarang disita diambil. Tapi kalau zaman dulu kalau nggak punya apa-apa, anak dijadikan budak. Yang pertama saudara pelajari di sini ada dua masalah di dalam dunia selalu. Ada masalah buatan, ada masalah asli. Masalah asli itu masalah mana? Suaminya mati itu masalah asli. Karena nyawa kan nggak bisa kita pegang, nggak bisa kendalikan. Allah mengambil nyawa suaminya. Tapi masalah utang itu masalah buatan. Karena kita nggak bisa bertanggung jawab mengelola keuangan, jadi berutang. Kita naik motor kecepatan lalu nabrak. Salah siapa itu? Salah sendiri, itu masalah buatan. Namanya. Nggak lulus, masalah buatan. Ya. Nggak bisa mengendalikan uang, termasuk masalah buatan, saudara-saudara. Dan bagusnya pada saat punya masalah, wanita ini datang pada Yesus. Pada Elisa. Bagus. Dan kita datang pada Yesus tentu. Tapi di sini, lihat. Waktu datang pada Elisa hamba Tuhan yang baik. Kita juga harus jadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab ya. Dia nggak nanya begini. Pada saat saya punya utang, anak saya mau ini, lalu kita timbul belas kasihan biasanya hamba Tuhan. Lalu nanyanya begini, berapa utangnya? Biar saya ganti dulu. Biar saya bayarin. Kalau pendeta yang bayar, itu jemaat yang punya utang nggak bertanggung jawab. Yes. Harusnya kan berkata begini, lu yang punya utang, lu yang bayar. Itu bertanggung jawab namanya. Itu sebabnya Elisa gak nanya itu. Sebab kalau Elisa yang menutupi hutang, berarti utang ditutupi dengan utang, ditutupi dengan utang. Dan pada saat si janda ini gak bisa bayar kepada Elisa, dia gak ke gereja lagi. 3 tahun. Kenapa? Malu sama pendetanya. Makanya di gereja, pendeta dalam etika kependetaan tidak boleh meminjamkan uang. Saya sudah umumkan itu di gereja. Saudara-saudara kalau susah jangan datang sama saya. Saya juga susah datang sama Yesus. Saudara datang sama Yesus juga sama. Karena kalau saudara datang sama saya mengutangi saudara, saya terbatas dan saya bersalah. Kalau saudara tidak bisa bayar, nanti gak mau ke gereja. Akhirnya saudara binasa gara-gara saya. Maka mulai hari ini
Saya tidak pernah akan kasih hutang. Oh, jemaat sudah tahu itu, prinsip itu. Dan kita harus tahu terus terang. Sebab kalau tidak, utang ditutupi utang, utang ditutupi utang. Begitu terus. Makanya dia nanya, ada, kamu punya apa? Buli-buli, berisi minyak. Ah, itu udah cukup. Saudara tahu? Apa yang ada pada saudara yang saudara kelola, gaji 1,5 juta, itu sudah cukup bagimu untuk dikelola. Gaji 5 juta, itu cukup bagimu, kelola. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengukurnya begitu. Berarti kamu mampu mengelola. Sedang dilatih mengelola. Kalau engkau dipercaya 1,5, maka 5 juta akan saudara Tuhan percayakan. Kalau bisa mengelola 5 juta, Tuhan percayakan 15 juta. Kalau 15 juta engkau bisa kelola, akan 30 juta, 100 juta, bahkan miliaran, triliunan. Sudah dipercaya. Kalau yang kecil aja gak bisa dipercaya, gimana yang gede? Udah pasti kacau. Maka bisa dilakukan. Apa yang ada padamu? Nah, hebatnya Elisa memberi jalan keluar. Dan akhirnya punya modal ya. Karena apa yang ada sudah cukup, bejana-bejananya penuh. Waktu terjadi mujizat, perempuan itu kembali memberitahukan kepada Elisa. Ini sudah terjadi mujizat nih, pergi jual. Lalu pergi jual minyak. Jangan lupa bayar utangmu, karena ini persoalan yang paling utama. Jangan, wah terjadi mujizat, kesenangan, berlalu-lalu neraktir orang. Terus enggak bertanggung jawab soal keuangan, ngutang lagi. Besok masih ada mujizat. Nah ini bahayanya orang Kristen begini nih. Allah itu tidak terbatas. Allah itu membuat mujizat. Udah berbuat mujizat 1 kali. Pengen 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau bisa minyak-minyak ini enggak pernah berhenti. Ini enggak bertanggung jawab. Jangan, saudara harus bertanggung jawab. Yang hebatnya dari wanita itu juga saat ada mujizat balik lagi. Minta petunjuk. Saudara minta petunjuk sama orang bijaksana ya. Tidak semua pendeta bijaksana memang. Tapi setidaknya Elisa ini bijaksana. Jadi datang kepada orang bijaksana. Yang saya salut dari wanita ini adalah saat terjadi mujizatnya datang lagi. Sebab banyak orang gak begitu. Saya pernah berdoa ya Pak Pin, saya mengalami kesulitan keuangan. Doakan saya supaya rumah saya terjual. Saya berdoa saudara supaya rumahnya terjual. Supaya dia krisis keuangannya bisa ditangani. Saya berdoa terus. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Saya berdoa terus. Waktu ketemu, saya iseng nanya. Bu, sudah dijual? Oh Pak, waktu Bapak berdoa 3 bulan yang lalu Pak. Waktu Bapak berdoa udah terjual Pak. Ya ampun, saya sampai 5 tahun berdoa. Ini ngerjain pendeta. Harusnya kalau ada mujizat segera kasih tahu dong. Takut diminta biasanya. Hati-hati dengan pendeta yang suka minta. Enggak boleh ya. Jadi hamba Tuhan. Kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Sumber berkatnya Tuhan. Katakan amin. Saudara harus tahu itu. Nah, pelajaran pentingnya ini. Dari kisah janda Nabi ini yang memiliki hutang. Kita dapat mempelajari beberapa kebiasaan soal keuangan. Yang pertama begini ya, cerdas secara spiritual itu berbeda dengan cerdas keuangan. Kecerdasan keuangan. Sebanyak orang itu suka berdoa, rohani banget, tapi ngutang jalan terus. Makanya ada pendeta berhutang. Ada orang yang rohani, ya seksi ibadah, seksi doa. Berhutang. Ini najis teralalah benar. Gak jadi contoh. Kenapa? Ternyata cerdas spiritual beda dengan cerdas keuangan. Kecerdasan keuangan, financial freedom itu terjadi pada saat kita berlatih keuangan. Kita belajar keuangan. Jadi gak bisa bangun tidur langsung tuang jadi pinter mengelola keuangan. Gak bisa. Harus latihan itu. Gak bisa. Yang kedua, perlunya membangun gaya hidup. Kenapa bisa berhutang? Karena tidak bisa mengelola keuangan. Sekelas Lehman Brothers itu perusahaan ratusan tahun bisa bangkrut. Bank London itu segitu besarnya kok bisa bangkrut. Kenapa?
Dia tidak bisa mengelola keuangan. Saat dipimpin oleh pemimpin tertentu, tidak bisa mengelola keuangan, hancur, habis. Ingat rumusan keuangan ya, saat engkau berkelimpahan, ini tangan kanan saya nih. Saat engkau berkelimpahan dengan saat engkau berkekurangan. Ini masa kelimpahan, tapi ada masa kekurangan. Ada 3 prinsip yang harus dilakukan pada saat engkau masa kelimpahan. Dan ada 3 prinsip saat engkau masa kekurangan. Prinsip pertama, saat engkau kaya. Sebanyak-banyaknya uang tidak pernah akan cukup. Ingat itu. Yang kedua, sebanyak-banyaknya uang tidak pernah akan puas. Ketiga, sebanyak-banyaknya uang kalau tidak dikelola akan habis. Jadi tidak akan cukup, tidak akan puas, dan akan habis. Karena semua ini bersifat fana, jangan sombong. Waktu diberkati Tuhan. Jangan. Maaf ini, saya ngomong bagi yang kaya nih. Saudara yang kaya, saya ingatkan, jangan sombong. Apalagi yang miskin. Udah miskin sombong lagi, kiamat. Benar-benar. Jangan. Sekarang prinsip yang kedua. Yaitu prinsip saat kekurangan. Engkau sedang diuji kekurangan, engkau menghadapi krisis keuangan, engkau benar-benar menghadapi situasi yang miskin, bahkan mungkin miskin total, atau sedang diuji dalam keuangan sedemikian berat. Apa yang perlu dilakukan? 3 prinsip saat engkau mengalami kesulitan keuangan. Yang pertama, sesulit-sulitnya engkau dalam keuangan, tetaplah menabung. Sekarang investasi namanya. Tetaplah menabung atau investasi. Saudara mungkin duitnya cuma kecil. Belilah saudara investasi saham BJTM misalnya yang murah. Ya, tapi jangan gotok ya. Atau jangan perusahaan yang fundamentalnya buruk. Saudara harus saham-saham yang bagus. Investasi. Tetap menabung. Yang kedua, tetap menabur. Ingat tetap apa? Tapi saya sedang susah Pak. Tetap menabur. Kalau saudara susah tidak menabur, saudara nggak mungkin menuai. Allah tidak pernah menyalahi firman-Nya. Allah tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya. Engkau tidak menabur, jangan harap menuai. Kiamat itu. Nggak mungkin. Mama saya punya prinsip. Saat engkau sedang kekurangan, jangan kurangi taburan saudara. Jangan kurangi nolong orang. Saya punya ketularan dari gaya hidup mama saya. Mama saya punya anak 11. Maka disebut kesebelasan. Saya anak ke-9 ini, saudara-saudara. Jadi mama saya punya anak 11. Anak 11 beban berat tahun 70-an, 60-an, tahun 70-an sangat berat sekali. Saya lahir 70 soalnya. Berat sekali. Untuk makan beras yang bagus saja susah sekali dicari. Tapi mama saya periodik ngajak anaknya. Bayangkan nih, ini bagusnya. Saya saat itu pernah diajak oleh mama saya. Jalan ke kampung-kampung kumuh. Supaya memperlihatkan sama anaknya bahwa kita menderita, ada orang lain yang lebih menderita. Jadi agak terangkat sedikit. Jadi jangan ngelihat orang sukses aja tapi ngelihat orang menderita. Supaya paling tidak kita lebih dari mereka. Begitu. Sudah. Satu saat ada seorang anak ditutup daun pisang. Mama saya buka, ini anak lo kenapa ditutup daun pisang? Ditelanjangi lagi, panas nyonya. Biasanya yang dibungkus daun pisang itu lemper. Ini orang, karena panas. Budaya zaman itu ditutup daun pisang supaya dingin, supaya tidak panas berkelanjutan. Waktu dipegang oleh mama saya, aduh ini anak lu bisa mati. Anak lu bisa mati. Bawa ke dokter, bawa ke dokter. Orang itu berkata, enggak nyonya, enggak ada uang. Zaman itu enggak ada BPJS. Enggak ada uang. Mama saya berkata, bawa, gua yang bayar dokternya. Bawa. Saya tarik baju mama saya. Ma, ingat 11 anak belum makan juga di rumah. 11 loh ma. Saya ingat perkataan mama saya. Mama saya berkata begini, Apin, perut yang lapar bisa ditahan. Saudara kalau perut lapar bisa ditahan. Siapa yang berani nahan? Bisa ya. 1 hari puasa bisa kan? Itu perut bisa ditahan. Saya sering puasa 3 hari 3 malam. 4 hari 4 malam saya pernah. Saudara, enggak mati juga bisa ditahan. Betul mama saya bilang.
Bisa ditahan. Tapi orang sakit gak bisa ditunda, bisa mati. Apin. Maka waktu sudah membantu orang itu, kasih duit orang itu, mama saya kumpulkan anak-anaknya. Mama baru nolong orang. Maka hari ini mama gak punya uang untuk belanja. Kalian tahan dulu ya perut. Mama akan pergi ke hutan atau ke kebun untuk ambil. Masak. Dia masak sayur-sayuran. Kita makan. Tapi ada kebanggaan dari hati anak-anak itu. Kami punya mama yang hebat. Satu saat saya khotbah di Jawa Barat. Selesai saya khotbah, hari itu nggak pernah saya memperkenalkan orang tua. Kalau kenalan lihat khotbah nggak pernah memperkenalkan orang tua kan. Tapi kali itu saya perkenalkan. Nama papa saya Yo Chunwa, marga Yang, marga Yo. Yo Chunwa, marga dari mama saya Unoni, marga Un. Selesai khotbah, lu bener anak Unoni, Yo Chunwa. Oh hafal banget ini nama papa saya, mama saya. Ada apa bapak kok bisa kenal? Dulu waktu gua susah di Bogor. Mama lu sama papa lu yang nolong gua. Mama lu sama papa lu masih hidup gak? Ya udah meninggal. Aduh udah meninggal lagi. Gua gak bisa kasih berkat buat mama lu. Buat anaknya aja dah. Dia kasih amplop besar. Warna coklat dia kasih. Banyak sekali. Puluhan juta saudara-saudara. Dia kasih. Papa saya yang berbuat, mama saya yang berbuat baik. Anaknya yang jadi jangan kurangi menolong. Saya periodik ajak anak-anak saya. Dari sejak kecil anak-anak saya. Umur 3-4 tahun. Saya ajak. Kalau ada banjir saya ajak ke tempat banjir. Anak saya. Supaya tahu ini banjir tuh begitu. Saya sering kali bawa anak saya ke tempat kumuh. Di Tanah Abang. Di rel kereta api. Supaya apa? Supaya lihat aja. Lihat Koko. Lihat Given. Ini orang ini susah. Siapa yang nolong mereka kalau bukan kita anak-anak Tuhan. Dan kita gak bisa nolong mereka kalau kita gak bisa mengelola uang dengan baik. Bagaimana kita bisa memberkati? Sampai sekarang saya menyekolahkan anak-anak. Menyekolahkan anak. Saya lihat anak-anak. Keponakan saya meninggal suaminya. Saya tarik 2 anak. Saya sekolahkan SMA. Yang satu S1. Lulus SMA, S1 saya biayai. S2 saya biayai. Sekarang mau S3 nih dia. Mau sekolah lagi. Keponakan satu lagi saya tarik, saya sekolahkan. Keponakan saya tarik. Ya. Orang lain yang bukan keponakan. 3 anak dari NTT saya sekolahkan. Sekolahkan lagi. Yang dari Pulau Nias. Puluhan orang. Kenapa? Ada beban di sini. Kenapa? Karena ketularan mama saya berkata, sesusah-susahnya kamu, jangan kurangi menabur. Kalau kamu mengurangi menabur, gak pernah akan dapat berkat. Yang saya ajaibnya begini, waktu saya sendiri, saya cukup. Waktu saya menikah, ternyata cukup. Waktu saya punya anak 1, uang cukup. Waktu saya punya anak 2, uang cukup. Waktu saya menyekolahkan keponakan saya 4, bahkan 5, saya cukup. Waktu saya menyekolahkan anak, 13 anak di rumah, tinggal di rumah, makan bersama, cukup. Ajaib loh. Tapi kalau kita jadi orang begini, oh saya punya anak 1 aja. Kenapa? Biaya besar, bisa mati. Gak ada biaya, ya imannya kecil banget. Bahkan menikah gak mau punya anak. Kenapa? Karena terlalu besar biaya. Ini gak punya iman. Saudara harus punya iman yang besar. Orang yang menabur pasti menuai dan pasti berkecukupan. Amin gak amin, pokoknya harus amin. Emang itu kenyataan. Tapi prinsip yang ketiga saat engkau kurang. Bukan hanya tetap menabung atau investasi. Tetap menabur. Tapi tetap hidup benar. Biasanya kita tergoda. Waktu kita kekurangan kita tergoda untuk tidak kasih perpuluhan. Waktu kita kekurangan kita tergoda untuk tidak nolong orang. Gua aja perlu pertolongan kok. Apalagi nolong lu. Gak bisa. Waktu kita kekurangan, kita tergoda untuk pelit terhadap pelayanan, pelit untuk menabur, pelit untuk segala hal. Tinggal ujungnya mati doang. Benar aja. Makanya ada peragaan yang sangat sederhana. Kalau saudara diberkati 10 juta. Buat Tuhan berapa? 10% Pak. Berarti apa?
1 juta. Buat sesama, buat pelayanan, buat gereja berapa? Ya, gerejanya kaya kok Papin. 1 juta aja, berarti sama dengan Tuhan. 10%. Kita bagi sesama, bagi orang, nolongin orang, menabur bagi orang lain 10%. Bagi diri sendiri berapa? Ya sisanya Papin. Semuanya. Nah waktu kita nolong orang, nolong keluarga. 10% itu habis. Keluarga juga tinggalin kita kalau kita gak punya uang. Bahkan orang lain tinggalkan kita kalau kita gak punya uang. Kita yang punya uang, yang 80% itu kita miliki sendiri. Habis juga. Saat habis kita minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Sisanya berapa sama Tuhan? Cuma 10%. Tuhan bilang, lu naburnya 10%. Nah gue juga bantu 10% kalau begitu. Tuhan itu segala-galanya. Tapi kok kita pelit soalnya. Untuk menabur, untuk apa kita pelit. Enggak boleh. Saudara harus menjadi orang yang hebat di dalam pengelolaan keuangan. Prinsip ketiga, prinsip keuangan yang bijak. Saat berkelimpahan, saudara harus benar-benar lakukan. Saat berkekurangan, tiga prinsip itu lakukan. Pada saat kelimpahan, 3 prinsip itu kau lakukan. Bagaimana caranya supaya tidak terjerat hutang Papin? Bagaimana supaya financial freedom? Atur keuangan kita dengan bijak. Bagaimana jika kita tidak bisa menghindari untuk berhutang? Apa yang perlu dilakukan Papin? Coba next berikutnya. Gaya hidup kita menurut Alkitab, kalau kita sedang krisis, kita harus bijaksana. Pertama, ubah gaya hidup kita. Gaya hidup mewah, gaya hidup flexing, gaya hidup yang mengejar keinginan. Ubah ke gaya hidup rohani. Yaitu hidup sederhana. Belajar aja mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Gaji saudara 5 juta, bersyukur. Gaji saudara cuma 3 juta, bersyukur. Jangan berhenti kerja masa krisis ini. Orang yang kerja aja diberhentiin. Kalau saudara berhenti kerja, itu semua bersyukur. Staf bersyukur. Dan pemimpin juga, lu mau berhenti? Segera berhenti, segera berhenti. Emang lu gua mau berhentiin sebetulnya. Cuman gua gak berani. Lu pengen berhenti ya? Syukurlah. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau belum ada pekerjaan baru, jangan berhenti. Kecuali saudara sudah ada yang menawarkan pekerjaan baru, gajinya lebih besar. Boleh saja, saudara. Tapi ayo jangan keluar. Terus batasi pengeluaran saudara. Belajar mengendalikan diri. Kita ini susah soalnya ya saudara. Punya 1 pasang sepatu, pengen 2 pasang. Pengen 3 pasang. Pengen 5 pasang. Ada beberapa anak Tuhan, itu punya 30 pasang sepatu. Padahal kakinya 2. Sehebat-hebatnya dia. Nggak mungkin tuh 30 sepatu dia pasang semua. Ayolah saudara, kendalikan diri saudara. Dalam pengeluaran. Gunakan skala prioritas yang ketiga. Hidup dalam prioritas yang benar. Saudara, lakukan dulu kewajiban sama kebutuhan. Jangan keinginan. Saudara, lakukan dulu kebutuhan saudara penuhi. Kewajiban saudara penuhi. Tapi jangan kejar keinginan. Keinginan itu gak pernah puas ya. Saudara-saudara. Punya tas 1, pengen 2 tas. Pengen 3 tas. Padahal isinya cuma kertas. Lebih baik ada orang kaya bawa kantong kresek isinya ratusan juta di kantong kresek itu. Karena kita kejaran cuma keinginan. Bukan prioritas. Bahkan orang kaya gak punya tas bagus. Dia pakai kantong kresek supaya tidak dirampok. Mengelola dengan bertanggung jawab. Ingat ini. Saudara harus seimbangkan antara gaji, ngopi, dan keranjang sofi. Harus seimbangkan. Jangan saudara gaji kecil tapi keranjang sofi. Terus dikotak-katik. Ngopi terus. Sampai gadiin KTP gak bisa bayar. Gara-gara ngopi di Starbucks. Saudara, mohon maaf ya. Saudara jangan gengsian. Ajak orang makan bersama. Padahal gak punya duit. Sampai ngutang-ngutang. No. Saudara jujur aja. Saya punya teman ya. Gini-gini juga punya teman. Saya punya teman saudara. Kalau diajak makan, dia langsung ke kasir. Ini baru datang nih langsung ke kasir. Pak, saya DP 500.000. Jangan ada pun teman saya yang bayar. Saya sudah DP ya.
Tapi kalau dia diajak, dia gak punya duit. Dia gak pernah mau. Karena nanti saya pasti dibayarin kalian kan. Gak bisa. Saya gak mau utang budi juga. Biar budi saja yang berhutang. Saya gak mau punya utang budi. Hebat sekali. Tapi kalau orang punya mental miskin, ditraktir, dia nunggu terus. Sampai siapa yang bayar duluan. Kalaupun gak ada yang tergerak, dia ke kamar mandi dulu. Dia ini dulu, lama-lamain dulu. Sampai ada temennya yang bayarin. Lalu dia bangga makan. Ini mental miskin. Kalau saudara ingin jadi hebat, belajar menabur. Jangan diduluin orang bayar di restoran itu. Engkau yang harus lebih dulu. Saya punya banyak pengalaman soal itu. Saudara-saudara, kapan-kapan bersaksi deh. Saudara-saudara. Kita ini pengelola bukan pemilik. Jangan sombong saudara-saudara. Jangan sombong. Ini rumusan mengelola uang yang paling sederhana. 10, 20, 70. Coba ulangi. 10, 20, 70. Kayaknya terakhir aja di sini nih. Penjelasannya karena sudah habis waktunya. 10, 20, 70. 10 itu apa? Persepuluhan. Ada di sini yang tidak sepaham tentang persepuluhan. Is okay saja. Tapi saya dari sejak kelas 2 SMP saya kasih perpuluhan. Kelas 2 SMP. Setelah mendengar firman, setelah baca buku, saya lakukan. Saya nggak pernah nanya-nanya uangnya dipakai apa oleh gereja. Saya nggak pernah nanya. Yang penting saya ikuti. Apa kata Tuhan? Persepuluhan. Karena persepuluhan itu paling tidak punya 7 tanda. Persepuluhan itu tanda ucapan syukur. Jadi saudara bukan karena Tuhan miskin, tapi karena kita memberi itu sebagai tanda ucapan syukur. Tapi persepuluhan tanda kita dewasa. Tidak terikat oleh uang. Kita kasih persepuluhan. Persepuluhan tanda iman. Tapi persepuluhan tanda kasih. Persepuluhan tanda kesetiaan. Jadi saudara-saudara banyak manfaatnya. Tapi persepuluhan adalah sedang melatih kita. Tidak terikat uang. Melatih karakter kita untuk mencintai Allah. Banyak sekali. Banyak sekali keuntungannya. Maka saya arahkan. Saudara kalau persepuluhan tidak bisa kasih. Bagaimana engkau 15% kasih Tuhan. 10% yang gak berani. William Colgate. Saudara tahu William Colgate? William Colgate orang Bojong Kenyot. William Colgate. Itu pengusaha sabun terbesar di seluruh dunia. Ingat sikat gigi. Itu odol Colgate. Itu William Colgate itu. William Colgate. Saudara, waktu dia miskin, dia kasih 10% untuk Tuhan. Waktu dia buat sabun, dia punya toko kecil. Dia kasih mulai 12%. Bersyukur kepada Tuhan. Waktu dia punya toko yang lebih besar, dia kasih 15% untuk Tuhan. Waktu dia menikah, perlu biaya besar kan. Pernikahan punya anak. Tapi dia bersyukur ada orang yang mau sama dia. Dia bersyukur punya keluarga Tuhan percayakan. Punya anak, dia mulai kasih 25%. Saudara tahu sekarang dia kasih berapa persen? Persepuluhannya 99%. Dia hanya hidup 1% itu pun udah melimpah kemana-mana. Rick Warren berapa persen kasih perpuluhan? 90%. Saudara berapa? Jawab sendiri. 20% ingat tabungan, investasi. Saya sudah mengajarkan anak saya. Dari sejak dini. Pas cerot lahir aja udah buka rekening saya. Buat dua anak saya. Dia nabung. Nabung kan gak dapat untung kalau nabung, bunganya kecil sekali. Masukkan ke investasi. Saya latih anak saya untuk investasi. Sampai sekarang nih. Dan dia masuk manajemen bisnis untuk yang anak kedua. Anak yang pertama sudah terus menabung. Sambil kuliah menabung. Enggak boros-boros menabung. Tapi tidak mengurangi menolong orang. Menabur. Kalau ada yang menolong. Kalau ada yang perlu ditolong. Harus itu. Investasi. Yang 70% dikelola. Ini nih. Belajar mengelola dengan bertanggung jawab 70%. Penuhi apa? Kewajiban. Bayar pajak. Jangan motor ditilang melulu. Enggak bayar pajak. Bayar pajak. Mobil bayar pajak. Rumah bayar pajak. Bayar listrik ya kalau enggak gelap. Bayar air ya. Kalau enggak bisa mandi kita. Ingat bayar SPP anak. Jangan sampai kita hanya keinginan. Kita lihat keinginan tas. Uang SPP anak kita beliin tas. Anak kita dijemur, disetrap. Aduh benar-benar kasihan banget. Kewajiban. Ada kebutuhan, penuhi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dipenuhi. Dan kalau masih ada sisanya, investasi. Investasi ada dua, yang profit dan non-profit.
Yang profit itu ke saham tuh profit. Reksadana profit itu, saudara-saudara. Atau investasi, kasih modal kerjasama itu profit. Tapi ada non profit. Saya mengadopsi anak-anak kuliah, membiayai mereka studi, itu non profit. Kadangkala yang dibiayai kurang ajar, tapi no problem. No profit. Tapi itu diperhitungkan Allah. Pertanyaannya sekarang sebelum kita berdoa. Pak, menyokong orang tua, itu di mana masuknya? Kewajiban, kebutuhan, atau investasi? Kewajiban. Nomor 1. Maaf, siapa di sini yang sudah dapat gaji? Gak ingat-ingat mama papa. Hari ini bertobat. Bertobat, saudara, benar-benar. Karena saudara dari kecil, mama papa saudara udah investasi besar dari sejak kandungan. Sekarang saudara udah dapat gaji. Gak pernah ingat sama orang tua. Aduh, sayang sekali. Kasih. Orang tua itu tidak butuh banyak. Dia hanya butuh perhatian. Saudara bisa kasih. Saya ingat sekali waktu saya kasih beli martabak untuk mama saya. Diomongin ke seluruh keluarga. Anak gua udah kerja. Dia beli martabak. Martabaknya manis. Ya martabak manis semua sebetulnya. Tapi ceritanya itu. Dia kasih uang. Dicerita sama tetangga. Bagaimana bangga dengan anaknya. Tapi kalau saudara gak pernah uang. Itu anak gua nih. Gua udah didik. Udah sampai besar. Habis duit miliaran, puluhan miliar. Itu gak pernah ingat. Gak pernah ingat. Gak pernah ingat. Maka dikutuk kayak maling kundang. Jadi batu dia. Hati-hati saudara. Ayolah penuhi kewajiban saudara. Sampai di sini kita berkata amin. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa.